Ibu sekalian, dan sebentar lagi kita akan menyongsong hari Natal dan tahun baru di tahun 2026. Kiranya saya berdoa damai sejahtera Tuhan tetap dan selama-lamanya menyertai buat setiap kita yang percaya dan katakan amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu, pagi hari ini saya rindu membawakan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul Sukacita Melayani. Dan pagi hari ini kita akan mendasari tema ini dengan bersama-sama membaca dari Roma 12 ayat yang ke-11. Boleh kita sama-sama baca di depan Roma 12 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Bapak Ibu, kata layanilah di sini memiliki arti menjadi hamba ataupun juga mengabdi, duleo. Setiap kita orang yang percaya kepada Kristus dipanggil juga untuk menjadi seorang hamba dan mengabdi, melayani Dia selama kita hidup. Karena setiap kita yang percaya kepada Kristus, ketika kita menempatkan Yesus sebagai pusat kehidupan atas setiap kita, berarti kita juga menempatkan posisi kita untuk melayani Dia. Karena hanya Dialah yang layak menerima segala hormat. Dialah Allah yang layak untuk dilayani. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan, kenapa ketika kita menjadi seorang Kristen, setiap kita didorong, dipanggil untuk bisa melayani, baik di gereja, di pekerjaan, di keluarga, dimanapun kita ditempatkan. Kenapa setiap kita dipanggil untuk melayani Tuhan? Jawabannya adalah Matius 20 ayat 28. Berkata seperti ini, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kenapa kita harus melayani Tuhan dalam kehidupan kita? Karena ketika Yesus hadir ke dunia, Dia sudah terlebih dahulu melayani setiap kita umat manusia. Nah, ketika Yesus naik ke surga, itulah waktunya setiap kita, umat-umat panggilan Allah, umat-umat pilihan Allah, untuk melayani Dia. Karena Dia sudah terlebih dahulu melayani kita. Dan saya percaya bahwa melayani Tuhan itu seharusnya mendatangkan sukacita yang tidak tergantikan dalam kehidupan kita yang percaya, katakan amin. Karena melayani Tuhan adalah anugerah yang gak semua orang dapatkan. Dan setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan menerima kasih karunia itu, kita dipanggil dan harus melayani Tuhan, menjadi seorang hambanya Tuhan. Dan melayani Tuhan perlu sekali dengan motivasi hati yang benar dan hanya untuk menyenangkan Dia saja. Bapak Ibu, banyak orang bisa melayani Tuhan, banyak orang bisa melayani, tapi gak banyak orang bisa benar-benar punya hati untuk melayani. Banyak orang bisa melayani, tapi gak banyak orang bisa punya hati untuk melayani. Banyak orang bisa melayani Tuhan dengan suaranya yang bagus, karena memang dia suka bernyanyi. Tapi gak banyak orang bisa melayani Tuhan dengan suaranya untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Banyak orang punya skill yang bagus, Bapak Ibu, untuk melayani Tuhan, untuk melayani di gereja dimanapun. Tapi gak banyak orang mau pakai skillnya untuk melayani dan mempersembahkannya hanya untuk Kristus. Bapak Ibu, selama kita melayani Tuhan, jangan karena hanya kita suka dan hebat dalam bidang tertentu, tapi marilah kita melayani Tuhan dengan sikap hati untuk mempersembahkannya kepada Yesus. Karena Dia yang sudah lebih dulu melayani setiap kita. Jadi mari Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau mengajak setiap kita
Mari kita sama-sama renungkan. Apakah motivasi, tujuan kita melayani Tuhan, sudahkah hanya untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Dia? Jadi mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita sama-sama kembali menyadari, sekalipun suka atau nggak suka, bertalenta ataupun tidak bertalenta, setiap kita dipanggil untuk melayani Dia. Dan hanya Dia yang memilih kita untuk terlibat dalam pelayanannya Dia di muka bumi ini. Dan Bapak Ibu, ketika Tuhan sudah memilih kita untuk melayani Dia, kita nggak perlu takut bahwa kita nggak bisa. Kita nggak perlu takut akan segala rintangan dan tantangan yang ada. Karena saya percaya ketika Dia sudah panggil kita, Dia sudah memilih kita untuk melayani Dia, Dia juga yang akan menyertai kita sampai akhir, untuk bisa tetap bertahan melayani Dia sampai akhir hidup kita. Amin. Bapak Ibu, panggilan Tuhan bukan tentang posisi. Panggilan Tuhan dalam melayani bukan tentang posisi. Tapi panggilan Tuhan dalam melayani bicara soal misinya Tuhan. Apa yang menjadi misinya Tuhan buat hidup kita? Memenangkan banyak jiwa, memberkati banyak orang, jadi dampak dimanapun kita berada. Jadi pelayanan, melayani Tuhan gak bicara soal posisi, tapi bicara soal misi. Dan melayani Tuhan juga bukan bicara soal mampu, tapi mau gak kita melayani Tuhan. Karena pelayanan, melayani Tuhan gak bisa kalau kita tunggu dengan saya mampu dulu. Dan pertanyaannya, mau gak kita mengambil bagian apapun itu untuk melibatkan kita dalam pekerjaannya Tuhan di muka bumi. Dan saya percaya Bapak Ibu, penyertaan Tuhan itu selalu sempurna untuk setiap kita dalam setiap rintangan yang ada. Kalau kita lihat Bapak-bapak gereja, para rasul, bagaimana tantangan rintangan yang mereka hadapi ketika mereka melayani Tuhan, ketika mereka menyatakan Kristus di setiap perjalanan hidup mereka. Rintangannya berat untuk melayani Tuhan. Godaannya berat untuk melayani Tuhan. Tantangannya terlalu banyak untuk melayani Tuhan. Tapi satu hal yang kita juga lihat, di balik segala rintangan itu, penyertaan Tuhan juga besar buat mereka. Amin. Kuasanya Dia nyata buat setiap para rasul, bapak-bapak gereja. Nah, saya percaya kuasa yang nyata buat mereka itu juga nyata buat setiap kita. Penyertaan yang sama yang memampukan mereka untuk melayani Tuhan itu juga akan sama buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak setiap kita untuk kembali merenungkan bagaimana sikap hati yang benar, motivasi yang benar dalam melayani Tuhan, sehingga membuahkan sukacita. Gak cuma buat kita, gak cuma buat sesama kita, tapi juga menyenangkan hati Tuhan. Di pagi hari ini ada dua hal yang ingin saya bagikan. Bagaimana sikap hati kita seharusnya untuk kita miliki sebagai seorang percaya dalam melayani Tuhan. Kita akan sama-sama bahas dari Efesus 6. Karena setiap kita dipanggil menjadi hamba, dan kita harus tahu hamba itu harusnya seperti apa. Efesus 6 ayat yang kelima berkata seperti ini dalam terjemahan masa kini. Saudara-saudara yang menjadi hamba, turutlah perintah Tuanmu yang di dunia ini, lakukanlah itu dengan perasaan hormat. Sikap hati yang pertama dalam melayani Tuhan. Mari miliki dan layani Tuhan dengan rasa hormat kita hanya kepada Tuhan. Terjemahan lain berkata seperti ini, but always with an eye to obeying the real master, Christ. Dengan mata yang tertuju, fokus yang tertuju pada ketaatan kepada Kristus. Dan saya percaya ketaatan itu dapat kita lakukan karena adanya rasa hormat kita kepada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, sikap hati yang pertama ketika kita melayani Tuhan, supaya mendatangkan sukacita dalam melayani, mari miliki rasa hormat hanya kepada Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan, dengan mata dan fokus yang tertuju hanya kepada Kristus. Rasa hormat kepada Tuhan dalam pelayanan yaitu melakukan segala sesuatu, baik dalam setiap perkataan kita
tindakan kita dengan didasari kasih dan kekaguman kita hanya kepada Kristus. Sebab wujud dan kasih kekaguman kepada Kristus nyata melalui hati yang penuh sukacita ketika melayani Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, layani Tuhan dengan dasar kasih dan hormat kita hanya kepada Dia. Kekaguman kita hanya kepada Dia. Supaya apapun yang ada di samping kiri kanan kita, kita tidak terganggu. Terganggu fokus kita, karena fokus kita hanya melihat Dia. Martin Luther berkata seperti ini Bapak Ibu. Pelayanan yang sejati bukan diukur dari besarnya pekerjaan, tetapi dari kesetiaan hati di hadapan Allah. Sebab Tuhan lebih menghargai setiap kesetiaan hati dan rasa hormat kepadanya daripada besarnya takaran pekerjaan pelayanan yang dilihat manusia. Karena setiap bentuk pelayanan, mau itu kecil atau besar di mata manusia, semuanya punya nilai yang sama di hadapan Tuhan. Ketika didasari dengan rasa hormat kepada Kristus. Amin. Tuhan lihat hati. Mari memiliki hati yang punya rasa agung terus kepada Kristus. Jadi mari Bapak Ibu pagi hari ini, saya ajak kita kembali renungkan. Apa yang menjadi dasar pelayanan kita selama ini? Apa yang menjadi dasar panggilan kita selama ini? Apakah dasar pelayanan kita adalah rasa hormat kepada Tuhan? Atau hanya untuk memenuhi rasa ingin dihormatinya di hadapan manusia? Jangan sampai kita menggunakan status kata melayani hanya untuk mendapatkan status sosial di lingkungan kita. Jangan sampai kita pakai kata melayani hanya untuk mendapatkan status sosial yang tinggi di hadapan manusia. Karena sungguh sangat membahayakan Bapak Ibu ketika kita menggunakan kata pelayanan hanya untuk kepentingan sendiri. Sangat membahayakan ketika kita melayani Tuhan tanpa mencari perkenanan Tuhan. Sebab pelayanan sesungguhnya dan yang paling penting bukan bicara tentang status sosial yang naik, bukan bicara soal kehebatan kita yang dilihat oleh orang, tetapi pelayanan sesungguhnya yang paling penting adalah mendapatkan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita yang percaya. Katakan amin. Sungguh sangat ngeri Bapak Ibu ketika kita melayani Tuhan, tapi akhirnya Tuhan tidak kenal kita. Tuhan, aku udah menyembuhkan demi nama Tuhan. Tuhan, aku udah berteriak-teriak demi nama Tuhan. Tapi hatinya tidak mengarah kepada Kristus. Hatinya tidak dengan rasa hormat kepada Kristus. Akhirnya apa? Aku tidak kenal kamu. Kayak hamba yang jahat. Sungguh sangat ngeri ketika di akhir hidup kita nanti Tuhan tidak kenal kita. Jangan sibuk untuk cari dikenal manusia. Tapi mari kita setiap saat dalam pelayanan kita semakin sibuk untuk dikenal Tuhan Yesus. Karena itu yang paling penting dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dan berhubung Bapak Ibu, tahun depan tema gereja kita adalah revival. Saya mendorong setiap kita Bapak Ibu untuk kita semua bisa bersama-sama terus berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Berkobar-kobar dalam melayani Tuhan dengan rasa hormat kita. Sehingga saya percaya revival itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Revival juga terjadi di keluarga kita, pekerjaan kita, dan gereja kita terlebih lagi. Jadi mari saya mendorong setiap kita untuk mari tetap berkobar dan terus berkobar dalam melayani Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, revival itu pasti terjadi ketika kita mendasari pelayanan kita dengan benar. Revival itu akan terjadi ketika kita mendasari apa yang kita lakukan dengan rasa hormat hanya kepada Kristus. Bapak Ibu, bicara soal revival, saya ibaratkan seperti api unggun Bapak Ibu. Api unggun itu punya beberapa hal yang sangat penting
yaitu kayu dan berbagai macam hal lainnya. Yang kedua adalah susunan kayu yang benar. Karena ketika susunan kayu itu nggak benar, bisa jadi apinya nggak gede, bisa cuma kecil bahkan mati. Jadi kayu itu harus disusun dengan benar, sehingga apinya bisa menyala besar. Begitu juga dengan pelayanan kita. Pelayanan kita harus disusun dengan sikap hati yang benar, supaya api Roh Kudus nyata buat setiap kita. Kebangunan rohani itu terjadi buat setiap kita. Bapak Ibu, banyak orang maunya cuman api revival. Banyak orang cuman mau Tuhan terobosan terjadi. Banyak orang cuman mau kebangunan terjadi. Tapi mereka lupa bahwa sebelum itu semua terjadi, perlu yang namanya apa? Menyusun sikap hati dengan benar. Kalau kita lihat dalam Alkitab, Bapak Ibu, setiap kali revival terjadi, selalu dimulai dari yang namanya pemulihan sikap terhadap Tuhan. 2 Tawarik 7 ayat 14 berkata seperti ini. Jika umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga. Sikap hati yang diperbaiki, sikap hati yang benar dalam melayani, dengan mengutamakan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengutamakan sikap hormat di hadapan Tuhan, biar hanya Yesus yang semakin bertambah dan kita semakin berkurang dalam setiap yang kita lakukan. Dasari terus pelayanan kita juga dengan terus mencari wajah Tuhan, membangun relasi, bukan rutinitas. Jangan sampai kita lakukan setiap pelayanan kita dengan unsur rutinitas. Tapi mari kita dasari pelayanan kita dengan terus untuk membangun relasi dengan Tuhan. Nah, saya percaya ketika kita bisa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan terus mencari wajah Tuhan, Dia akan merespon. Maka aku akan mendengar dari sorga untuk respon dari Tuhan. Pemulihan, revival pasti terjadi ketika setiap umat Tuhan punya sikap hormat hanya kepada Tuhan. Karena revival bukan dimulai dari panggung, Bapak Ibu. Revival itu dimulai dari hati yang menghormati Tuhan. Revival tidak pernah terjadi dari panggung, tapi revival itu terjadi dari setiap umat Tuhan yang punya sikap hati menghormati Dia dalam setiap hal yang dilakukan. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari kisah Nabi Elia, Bapak Ibu nanti bisa baca dalam kitab 1 Raja-Raja 18. Elia nggak cuma asal memanggil api Tuhan, tapi Elia memulainya dengan memperbaiki mezbah Tuhan yang sudah runtuh. Kalau kita lihat ketika mezbah sudah dipulihkan, mezbah sudah diperbaiki, api Tuhan turun. Karena revival selalu mengikuti dari pemulihan penghormatan kepada Tuhan, mezbah kita kepada Tuhan. Menjadi pertanyaannya sekarang, sudahkah kita memperbaiki terus-menerus mezbah hidup kita, hati kita? Karena jangan pernah kita minta revival kalau kita nggak pernah memperbaiki di sini dulu. Karena saya percaya revival terjadi ketika kita bisa melayani Tuhan dengan sikap hati yang benar. Karena revival gak bicara soal suara yang keras, revival gak bicara soal ruangan yang penuh dengan manusia, tapi revival bicara soal hati yang tertunduk di hadapan Tuhan, merendahkan hati, merendahkan diri, dan hanya Tuhan yang ditinggikan dari setiap hal yang dilakukan. Perkenanan Tuhan datang kepada setiap pelayanan yang memuliakan Dia. Perkenanan Tuhan datang buat setiap orang yang punya hati melayani dan memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melayani dengan sikap hati yang benar, maka saya percaya
sukacita itu akan melimpah dalam hidup kita. Revival itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi mari tetap arahkan fokus kita dalam panggilan Tuhan dalam melayani. Fokus kita hanya kepada Kristus. Melayani Dia dengan rasa hormat. Karena hanya Dialah Sang Agung yang layak kita layani. Layak dimuliakan. Itu hal yang pertama Bapak Ibu, menjadi seorang hamba adalah melayani Dia dengan rasa hormat. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kita baca ayat selanjutnya. Dalam Efesus 6 ayat ke-5 dan 6 berkata seperti ini. Taatilah Tuhanmu yang di dalam dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan segalanya. Bapak Ibu, dalam Kolose 3 ayat 22 dan 23 juga menyatakan hal yang serupa. Saudara-saudara yang menjadi hamba dalam segala hal, hendaklah kalian taat kepada Tuhanmu yang di dunia ini. Janganlah taat kepada mereka hanya pada waktu mereka sedang mengawasi, karena kalian ingin dipuji. Taatilah mereka dengan hati yang ikhlas, karena kalian menghormati Tuhan. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Ketulusan yang seperti apa Bapak Ibu? Melayani Tuhan dengan ketulusan adalah melayani sekalipun tidak dilihat. Ketika minimnya apresiasi, ketika minimnya rasa terima kasih dari orang buat kita, tapi kita tetap melakukannya dengan setia. Ketulusan juga berarti ketika nggak ada mata dan pujian yang diberikan kepada kita tetap melakukannya dengan maksimal. Kita tetap melakukannya karena kita ingin terus menyenangkan hati Tuhan. Ketulusan juga berbicara tentang ketika banyak orang sedang memandang rendah apa yang kita lakukan, kita tetap memandang ke atas karena kita mau memberikan yang terbaik. Bukan karena untuk mendapatkan pujian orang, tapi untuk hanya menyenangkan Tuhan. Inilah ketulusan Bapak Ibu. Karena pelayanan yang sejati dengan hati yang tulus, dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia nggak berpusat kepada Kristus. Dia nggak show off, tapi dia show Jesus di setiap pelayanannya. Ini adalah ketulusan Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu, pagi hari ini saya mendorong setiap kita sebagai seorang hamba. Mari kita layani Tuhan lewat setiap pelayanan kita dengan hati yang tulus. Jangan sampai Bapak Ibu kita mencari pengakuan manusia, mencari terus posisi, tapi kita melupakan siapa yang sedang kita layani sebenarnya. Agustinus dari Hippo berkata seperti ini. Kita melayani Tuhan bukan agar Dia menjadi besar, sebab Dia sudah maha besar. Amin. Tapi kita melayani Tuhan agar kita semakin dibentuk dalam kerendahan hati. Dia semakin besar, kita semakin rendah hati. Inilah pelayanan yang sejati yang Tuhan inginkan. Ketulusan itu dimulai dari keikhlasan ketika kita melakukan segalanya hanya untuk Tuhan, tanpa mencari pujian dari siapapun. Jadi mari Bapak Ibu, lewat pelayanan kita yang kita lakukan, mari dasari setiap prosesnya supaya semakin membentuk kerendahan hati kita, semakin membentuk sikap hati kita, semakin membentuk respon kita, sehingga ketulusan itu membuahkan sukacita dalam melayani. Saya mau berikan sedikit kesaksian Bapak Ibu. Saya terlahir dari keluarga pendeta. Saya 4 bersaudara, saya anak nomor 2, tapi paling sering disuruh sama keluarga saya, disuruh ngapain aja pokoknya. Dan karena status sebagai seorang anak pendeta, saya harus bangun lebih pagi setiap hari Minggu dan pulang lebih siang setiap hari Minggu. Karena saya harus disuruh gulung kabel, saya harus disuruh mempersiapkan OHP. Bapak Ibu tahu OHP ya Bapak Ibu ya? Saya masih hidup di zaman itu soalnya Bapak Ibu. OHP yang di print pakai kertas bening ya benar, ditayangin pakai
Udah nggak kayak gini Bapak Ibu, dulu lebih jadul lagi. Saya juga disuruh untuk angkat-angkat speaker, angkat keyboard untuk bawa ke ruangan ibadah. Dan ketika saya di momen itu, saya melihat itu semua jadi beban. Nggak ada sukacitanya Bapak Ibu. Bohong saya kalau bilang saya sukacita dengan angkat barang berat, speaker. Nggak, bohong saya itu mah. Bener, itu jadi beban buat saya. Sebagai seorang anak pendeta itu buat saya kayak, aduh apaan sih saya setiap pagi harus bangun lebih pagi. Capek-capek duluan. Tapi saya bersyukur Tuhan memproses hidup saya dan mengizinkan saya bisa masuk STT dan dipertemukan dengan beberapa hamba Tuhan, pelayanan, gereja-gereja di tempat lain. Dan saya diproses lewat berbagai setiap praktek saya. Saya harus nyapu gereja. Gerejanya bukan keramik Bapak Ibu, gerejanya semen. Jadi kalau udah habis sapu, debu lagi. Sapu, debu lagi. Saya mikir jadi, ngapain saya sapu kalau kotor-kotor lagi gitu? Ngapain bikin capek diri gitu? Tapi perjalanan hidup itu, lihat hamba-hamba Tuhan di daerah, juga akhirnya membuat saya bersyukur. Untung papa saya sudah mendidik saya terlebih dahulu untuk merendahkan hati saya. Dimulai dari gulung kabel. Kesetiaan itu saya diajarkan yang tadinya buat saya itu beban. Tapi hal kecil itu Tuhan ajar untuk bisa membawa sukacita buat saya. Akhirnya ketika saya nyapu di gereja orang, sekalipun udah sapu kotor lagi, saya bisa pakai momen itu untuk ngobrol sama Tuhan. Orang lihatnya saya ngobrol sendiri, saya nggak gila, tapi saya sedang ngobrol dengan Tuhan. Tuhan, makasih ya, seru ya, tapi Tuhan, saya pakai itu untuk menjadi momen saya dengan Tuhan pribadi. Dan akhirnya Bapak Ibu, saya lebih menghargai nilai-nilai pelayanan sekecil apapun di mata manusia. Karena saya tahu pelayanan apapun itu sama di mata Tuhan. Asalkan kita dengan hati yang penuh dengan rasa hormat dan ketulusan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau dorong buat setiap kita. Mari layani Tuhan dengan apa yang kita miliki. Mari layani Tuhan dengan apa yang kita punya. Mari perbaiki hati kita dengan melayani Tuhan dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hanya kepada Dia. Sehingga sukacita itu pun juga bisa melimpah buat setiap kita. Pagi hari ini saya akan tutup dengan satu statement. Boleh next. Melayani Tuhan itu bukan if, tapi melayani Tuhan itu harus even if. Melayani Tuhan itu bukan tentang kalau. Kalau saya sudah kaya baru saya melayani Tuhan. Kalau saya sudah sehat baru saya melayani Tuhan. Kalau saya sudah nikah baru saya melayani Tuhan. Kalau saya sudah jadi orang, emang selama ini belum jadi orang. Kalau saya sudah jadi ini, saya baru melayani Tuhan. Baru saya mengambil emban sebagai pelayan Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Karena setiap kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Karena Dia sudah terlebih dahulu melayani kita. Tapi melayani Tuhan itu harus didasari dengan sekalipun aku lemah, aku tetap mau melayani Tuhan. Sekalipun aku sakit, aku tetap mau melayani Tuhan. Sekalipun aku sedang dalam kekurangan, aku tetap mau melayani Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Sekalipun banyak orang yang menyakiti hatiku, aku tetap mau melayani Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu pagi hari ini, biarlah setiap kita limpah dengan ucapan syukur, limpah dengan sukacita ketika kita melayani Tuhan. Dan mari responi panggilan ini, karena setiap kita dipanggil untuk melayani Dia dan menjadi hambanya Dia. Setiap kita sudah menjadi hambanya Tuhan, mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan, melayani yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya sukacita itu akan terus nyata dan melimpah buat setiap kita yang percaya, katakan amin. Mari tundukkan kepalamu. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini atas firman-Mu yang Kau berikan buat setiap kami. Tuhan, biarlah firman itu menghidupkan api semangat kami untuk kembali melayani Tuhan.
Biarlah firman itu Tuhan membaharui dan memperbaharui terus setiap kehidupan kami, respon kami, motivasi kami, tujuan kami dalam mengemban segala tugas tanggung jawab dalam melayani Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami terus menyadari bahwa melayani Engkau harus dengan rasa hormat. Melayani Tuhan harus dengan hati yang tulus, tanpa mencari status sosial yang lain, tanpa mencari Tuhan kesenangan-kesenangan dunia yang lain. Tapi biarlah lewat pelayanan, lewat tindakan kami, hanya Tuhan Yesus yang disenangkan. Tuhan Yesus, teguhkan panggilan-Mu buat setiap kami, teguhkan firman-Mu buat setiap kami. Jangan biarkan benih ini, pribadi siapapun mengambilnya, tapi biarlah benih ini Tuhan terus berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang semakin besar, nama Tuhan yang semakin tinggi, hanya nama Tuhan yang semakin bertambah, dan kami umat-umat-Mu yang semakin berkurang. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami terus mendapatkan perkenanan daripada-Mu, karena kasih karunia-Mu sudah cukup buat setiap kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu, pelayanan kami, keluarga kami, gereja kami dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terus nyata buat seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.